Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan tipis 0,4% di level 7.101. Namun investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 986 miliar, sedangkan di all market mencapai 1,19 triliun. Jadi kita perhatikan untuk bursa saham Indonesia yang hari ini memang naik juga diikuti dengan beberapa bursa saham Asia yang juga mengalami penguatan. Ada Kospi Korea hari ini naik 0,7%, lalu ada Hang Seng Hong Kong juga naik 1,6%. Tapi untuk Nikkei Jepang hari ini mengalami koreksi 1%-an ya guys ya. Dan hari ini kita pun melihat ada kenaikan dari sisi harga minyak dunia atau crude oil WTI, di mana kenaikannya mencapai 5% di level 104 USD per barrel, sedangkan untuk Brent oil naik 5,2% di level 117 USD per barrel, dan ternyata harganya juga kita lihat masih running ya. So untuk harga gold atau emas hari ini turun 1,7% ya, koreksi di level 4.517 USD per troy ounce, dan untuk harga batu bara hari ini naik 1,5% di level 132 USD per tonnya. Ya, semoga dengan kenaikan harga batu bara ini bisa mendongkrak ya saham-saham batu bara yang kita miliki. Apalagi kan teman-teman juga tahu saham batu bara itu merupakan salah satu saham yang rutin bagi dividen. Salah satu penyebab naiknya harga batu bara ya, di mana Ukraina mengklaim sudah menyerang stasiun minyak dan kapal tanker milik Rusia ya guys ya. Dan ini pun menjadi salah satu penyebab hari ini harga minyak itu kembali naik. Di sisi lain, kita pun melihat Iran sudah mengusulkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, tapi menawarkan juga untuk menunda negosiasi nuklir di saat Presiden Trump menginstruksikan untuk memperpanjang blokade terhadap Selat Hormuz. Nah, ini menjadi sebuah hal yang bertolak belakang ya guys ya. Tapi tentu saja harapan kita ke depannya itu menjelang bulan Mei nanti ya guys ya, kalau misalkan sell in Mei-nya benar-benar terjadi, ya kita biarkan dulu ya sahamnya turun, dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kalau misalkan memang sell in Mei-nya terjadi, nah kita bisa berharap ya di akhir Mei itu saham bisa benar-benar di level bottom, dan tentunya kita bisa merencanakan untuk buyback kembali. Dan di sisi lain kita melihat bahwa hari ini untuk rupiah ya. Untuk rupiah terhadap US dollar mengalami pelemahan 0,7% di level 17.382 rupiah per 1 USD. Nah, kalau rupiah kita naik, ini artinya rupiah kita melemah ya guys ya terhadap US dollarnya. Seperti itu. Dan teman-teman juga bisa perhatikan di mana sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan buyback saham terhadap saham perusahaannya yang sedang turun. Salah satunya adalah Bank Mandiri yang sudah menyiapkan ya 1.167 triliun rupiah untuk buyback sahamnya. Selain itu juga ada Bank BCA yang akan memulai aksi buyback saham dengan nilai ya atau value sebesar 5 triliun rupiah. Tentu saja ini adalah nilai yang besar mengingat harga saham big banks juga sudah turun cukup dalam. So, kita akan ulas ya untuk perkembangan hari ini, terutama untuk saham-saham big banks. Memang kalau misal kita perhatikan hari ini sempat ada penguatan dan terjadi ataupun terlihat ya tanda-tanda reversal. Tapi justru di sini saya ingin mengabarkan ke teman-teman bahwa kalian harus lebih sabar. Kalau teman-teman sudah averaging down di level yang tidak jauh dari harga kemarin, ya teman-teman harus bersabar dulu gitu ya, jangan sampai all in gitu, karena bulan Mei-nya pun ini masih belum datang nih ya, masih belum muncul lah, beberapa hari lagi lah. Besok kan tanggal 30, lalu tanggal 1-nya libur ya, kita Jumat, Sabtu, Minggu libur, nanti Senin ya kita mulai di awal Mei, kita akan lihat apakah sell in Mei akan benar-benar terjadi, terutama dari data distribusi asing. Untuk BRI hari ini ada distribusi dari TPZP, tapi kita lihat mulai ada beberapa asing yang masuk, YUKZ RXAK. Dan sepengalaman saya untuk akumulasi asing terhadap big banks itu biasanya akan terjadi dalam range waktu yang lumayan cukup lama guys, bisa beberapa minggu.
Jadi kalau misalkan mulai terjadi tanda-tanda akumulasi asing, nah itu sudah mulai masuk di fase akumulasi di level bottom, dan di sanalah ya teman-teman bisa spekulatif buy lebih banyak lagi ya untuk menampung harga bawah gitu, harga murahnya. Karena kalau misalkan ternyata harganya masih turun dan teman-teman sudah all in, berarti kan sudah kehabisan cash. Nah, itu yang kita hindari ya, agar kita bisa buyback lagi di harga yang lebih murah lagi. Kalau misalkan memang di sell in May nanti BRI-nya turun. Tapi yang terlihat hari ini memang masih ada asing yang net sell 69 miliar, tapi kalau misal kita lihat dari angkanya ini mulai menipis untuk distribusi asing. Jadi sudah mulai oke untuk dipantau ya untuk big banks-nya, terutama BBRI. Sedangkan untuk BBNI hari ini malah naik tipis 0,2% di 3.800 per saham. Akumulasinya terlihat bagus dari ZP BBAK, asingnya terpantau masih akumulasi. Mungkin agak sedikit anomali ya jika dibandingkan dengan big banks lainnya. BNI hari ini ternyata ada net buy kembali 32,1 miliar. Tapi kalau misal teman-teman sadar, ternyata BNI ini cukup konstan ya guys ya di value yang sama untuk net buy-nya, yaitu di sekitar 30-40 miliaran. Jadi ya anggap saja ini asingnya sedang mengumpulkan barang di harga yang tidak jauh dari sekarang 3.700, 3.800 untuk average investor asing di level sekarang ini. Kita lanjut ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini sempat naik tapi dia turun kembali sehingga close di harga yang sama dengan kemarin di 4.430 per saham untuk closingnya. Dan Bank Mandiri hari ini masih ada distribusi yang terlihat dari RXYUZP. Sepertinya hari ini Big Banks masih menjadi top seller ya untuk IHSG. Menjadi saham yang paling banyak di net sell asing maksud saya. Dan hari ini untuk Bank Mandiri asingnya masih net sell 443 miliar. Wah, ini lumayan cukup besar ya untuk net sell asing di Bank Mandiri. Sehingga ya kalau misalkan dia masih ada peluang sideways, ya silahkan lanjutkan dulu sideways-nya sampai nanti kita melihat adanya akumulasi asing yang dominan. Baru kita berani untuk jor-joran ya membeli saham di harga murah. Karena BCA pun hari ini masih ada koreksi 0,4% di 5.975 per saham dibarengi dengan adanya distribusi yang cukup besar terutama dari ZP, YUBK dan juga XA guys. Jika kita perhatikan asing juga masih ada net sell di BCA yaitu sebesar 307 miliar. So, yang masih di net sell ada BCA, Bank Mandiri, dan BRI, sedangkan BNI-nya ini masih diakumulasi ya secara rutin. Kita coba lihat average-nya untuk asing dari tanggal 8 April. Ya, teman-teman harus paham ya guys ya caranya. Nah, di sini kita bisa lihat dari 8 April di mana asing mulai konsisten untuk membeli saham BBNI. Kita cek dari 8 April ya. Tinggal kita rubah saja guys tanggalnya dari 8 April. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini asingnya akumulasi besar-besaran dan secara rutin dari 8 April, berarti average-nya tidak jauh dari 3.600 sampai di 3.800. Jika diperhatikan untuk ZP di 3.750. Ini harga average-nya, harga average pembelian mereka. RX itu di 3770. Sedangkan BK di 3733 ya 3.700-an. AK di 3.720-an, lalu BB 3.780, TP 3.700, KZ di 3.740 dan DR di 3.770 juga guys ya. Nah, ini harga average asing. Berarti asing itu rata-rata beli di 3.700-an. Average saat ini mulai dari 8 April. Karena semenjak dividen harga sahamnya terus turun sehingga asing terpantau kembali buyback ya di mulai tanggal 8 April. Nah, ini yang bisa kita jadikan patokan guys. 3.700 ini saya rasa harga yang cukup menarik karena tentunya kita ingin mengekor ke investor asing. Selain big banks, kita melihat ya guys ya, ada beberapa saham perbankan yang hari ini naik. Ada BDMN naik 14,8% di level 4.250 per saham. Saham yang satu ini untuk hari ini ya, BDMN atau Bank Danamon bisa dijadikan untuk saham scalping. Atau beli di sesi 1 ya guys ya, jual di sesi 2. Itu masih bisa karena kenaikannya pun bertahap. Untuk BDMN ada small accumulation dari PDIF dan AZ dan ini net sell ya. Aslinya net sell
5,5 miliar, sedangkan yang akumulasi hari ini adalah domestik, yaitu PDIF dan juga AZ. Selain itu ada SUPA atau Superbank Indonesia, ini adalah saham bank digital, di mana Superbank hari ini naik 5,3% di level 880 per saham. Ya, tadi sempat retest di MA50-nya, tapi kembali turun. Cukup netral, ada asing yang masuk yaitu LG dan KZ ya guys ya, dengan net buy 6,5 miliar untuk Superbank. Sedangkan beberapa asing lainnya terpantau jualan. Jadi untuk SUPA kalau misalkan memang ini bullish reversal sih akan menjadi menarik ya. Jadi teman-teman bisa pantau di sekitar moving average di 900-an. Kita lanjut ke Arto guys. Arto juga menunjukkan hal yang sama ya. Ada tanda-tanda reversal. Hari ini naik 7,9% di level Rp1.425 per saham. Ternyata hari ini meskipun netral ada beberapa investor asing yang masuk. Ada KZ, AK dan juga ZP dengan net buy 2,16 miliar guys ya. So, asing sepertinya baru masuk hari ini untuk di Arto, jadi mulai bisa dipantau juga nih guys untuk Artonya meskipun belum terlalu besar ya untuk net buy asingnya, tapi saya rasa cukup menarik. Kita lanjut ke SMRA. SMRA juga hari ini naik 5,9% di level Rp322 per saham dan cukup menarik. Semoga ini benar-benar tanda reversal meskipun asingnya masuk tapi tidak begitu banyak, hanya 566 jutaan saja. Ada YUCC hari ini sebagai top buyer dan retailnya hari ini banyak yang menjual ya. Kemungkinan mereka yang sudah buy on weakness di 300-an dengan kenaikan 5% mungkin ada yang berpikir untuk take profit terlebih dahulu dan itu sah-sah saja. Sedangkan untuk CDIA hari ini naik 6,8% di level 1.100 per saham. Kita lihat secara technically sangat menarik karena ini merupakan tanda reversal. Teman-teman bisa lihat ini adalah bottomnya, lalu ada area lower high, lalu ada area higher low ya guys ya, ada area higher low di sini jadi tidak melanjutkan penurunan dan hari ini naik 6,8% dibarengi dengan adanya akumulasi. Meskipun kita lihat akumulasinya ini dari domestik ada HP, XA dan juga LG. Sedangkan untuk asingnya net sell 3,1 miliaran seperti itu. Sekaligus kita coba pantau saham Pak PP lainnya, Brand juga mulai bagus, ya mulai sideways, ada normal akumulasi dari domestik, CCNI top buyer, sedangkan asing masih net sell 4,8 miliar. Lalu untuk BRPT hari ini ada sedikit koreksi 2,9% dengan net sell asing 13,6 miliar. Ya masih dominan berpotensi turun sebenarnya untuk BRPT guys. Jadi ya kita pantau dulu aja. Cuan juga mirip-mirip ya meskipun hari ini ada kenaikan 1%-an tapi asingnya masih net sell 4,2 miliar dengan YUMG PD sebagai top sellernya. Selain cuan kita cek PTRO guys. PTRO hari ini koreksi 2,7% dengan net sell asing 48 miliar. Meskipun ada KZTU yang hari ini top buyer tapi TPAK-nya hari ini net sell ya. Oke guys, kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing dan ini juga bisa menjadi salah satu saham incaran teman-teman juga ya. ADI masih melanjutkan kenaikan, ini untuk take profit, jadi teman-teman kalau misalkan beli di harga sekarang, saya rasa sudah ketinggian ya guys ya, sudah lumayan tinggi. Jadi resiko akan selalu ada ya kalau misal teman-teman belinya di pucuk. Adro-nya sekalian ya kita cek, Adro-nya hari ini naik 1,2% setelah kemarin bagi dividen, asing net buy 9 miliar untuk Adro dengan BK sebagai top buyer. ADMR-nya hari ini ADMR cukup sideways ya guys ya, kemarin ada dividen tapi sebenarnya tidak terlalu besar, yaitu Rp50 per saham, asing net buy 7,5 miliar dengan AK sebagai top buyer meskipun overall market memang cukup netral. Lalu kita lanjut saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada BBNI di urutan kedua. Lalu untuk TINS urutan ketiga, ITMG, lalu ada emas, TAPG hari ini lanjut naik 5%, INKP, Medco juga naik ya, UNTR, MDKA, lalu ada MIDI. MIDI bisa teman-teman pantau juga guys karena sepertinya juga tanda reversal ya, melanjutkan kenaikan dari level bottom. Lalu ada Archie, Inco, Adro, Fore, Tepia, lalu ada ADMR, Elsa, dan juga Kota. Sedangkan untuk saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada Bank Mandiri, BBCA, lalu ada Bank BRI, Antam, PTRO Bumi, Astra Internasional, Era Jaya, lalu ada Aman Mineral, BV, Bevin yang hari ini juga naik ya,
BP Bevin saya rasa juga bisa dipantau, IMPC juga lumayan ya guys ya, ada kenaikan, ICBP, BRPT, Unilever, BNBR, Ratu, Pewon, MBMA, dan lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.